Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang adik-adik mahasiswa, kembali lagi bertemu dengan saya John Herikson Purba pada mata kuliah Etika Profesi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi seorang engineer atau bisa dikatakan seorang insinyur. Nah, baik, kita mulai saja. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, secara teori, apa definisi etika itu? Dan kata etika itu ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sebuah karakter atau watak seseorang dalam arti kesusilaan atau kebiasaan dalam melakukan suatu kegiatan, ya, baik secara kelompok maupun dia secara organisasi. Nah, kemudian dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu merupakan suatu pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, ya. Dari suatu golongan sosial, atau bisa juga dikatakan istilahnya the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Artinya, etika itu adalah sebuah self control atau pengendalian diri dalam bersikap dan berperilaku. Nah, di sini juga adik-adik mahasiswa dapat kita lihat bahwasanya etika itu dapat dibagi menjadi dua, ada etika umum dan ada etika khusus. Nah, di sini kita melihat ada etika khusus lebih ke fokus sebagai seorang profesional atau seorang yang memiliki profesi sebagai engineer. Ya, kita lihat di sini ada beberapa etika atau kebiasaan yang harus kita lakukan di dalam bersikap dan berperilaku di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita lanjut ke pandangan etika. Ada beberapa persoalan, ya, yang dapat kita lihat, yang sering kita alami sebagai seorang profesionalisme di bidang engineer. Yang pertama yaitu biasanya seorang profesional atau profesionalisme itu harus memiliki peran dan memiliki fungsi dalam tim kerja, baik itu dalam multidisiplin atau jenis keilmuan yang berbeda atau kemampuan yang berbeda. Nah, kemudian seorang profesionalisme engineer itu juga harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi atau memformulasikan dan memecahkan suatu masalah-masalah yang terkait tentang engineering. Ya, kemudian harus memiliki kesadaran akan kebutuhan untuk memenuhi sebuah proses belajar sepanjang hayat. Nah, artinya di sini kita harus memiliki keterikatan atau keinginan untuk selalu belajar dan belajar terus-menerus sampai umur kita hidup. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Nah, ini juga dituntut dalam etika seorang profesionalisme engineering, yaitu memiliki komunikasi kepribadian kepada atasan, bawahan yang lebih tua atau rekan sejawat secara efektif. Nah, kemudian pemahaman terhadap tanggung jawab dan etika profesional. Nah, jadi di sini dituntut tanggung jawabnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. Nah, yang terakhir ada kemampuan, ya. Di sini tuntutan persoalan kemampuan dalam merancang suatu sistem, komponen, proses dan metode untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Nah, disinilah dituntut seorang profesionalisme harus mampu merancang atau mendesain sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, kemudian ada sebuah filosofi seorang profesionalisme, yaitu harus mampu mempertahankan idealismenya dan menyatakan bahwa keahlian profesinya yang dikuasai bukanlah sebuah komoditas yang hendak diperjualbelikan, hanya sekedar memperoleh nafkah
ataupun hanya keuntungan, ya. Jadi bukan hanya untuk memperoleh nafkah atau keuntungan, melainkan sebuah kebajikan yang hendak diabadikan demi dan semata-mata untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, inilah filosofi seorang profesionalisme engineering. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip sebuah etika, ya, menurut Harris dan Federman, bahwasanya seorang engineer itu harus memiliki etika yang pertama kemanfaatan umum atau utilitarianism etik, yang artinya setiap langkah atau tindakan harus menghasilkan kemanfaatan yang terbesar bagi kepentingan umum dan harus dipilih untuk menjadikan motivasi utama, ya. Artinya setiap tindakan itu menjadi motivasi untuk orang lain atau khalayak umum. Nah, kemudian yang kedua yaitu etika kewajiban atau duty ethic, yang artinya di sini untuk mengakomodasikan hal-hal yang wajib, misalnya ya sesuatu yang harus ditaati seperti jangan berbohong, jangan mencuri, kemudian harus jujur, tanggung jawab dan sebagainya. Inilah hal-hal yang wajib dilakukan seorang profesional di bidang engineering. Nah, kemudian ada etika kebenaran atau right ethic, ya. Di sini dituntut suatu tindakan yang harus dilakukan seorang engineering itu yang tetap mengutamakan kebenaran, seperti tidak boleh adanya plagiat, membajakan hak cipta, atau alasan yang lainnya yang dianggap salah karena melanggar suatu nilai. Nah, jadi kita tetap harus menjunjung tinggi nilai kebenaran tersebut. Yang keempat ada nilai etika keunggulan atau kebaikan atau virtue etik, yaitu di mana karakteristik atau perilaku, ya, seorang engineer yang sebaiknya atau secara umum, ya, seorang yang baik itu akan mengeluarkan karakter yang baik pula, seperti itu dia. Ya, kemudian yang kelima ada etika sadar lingkungan atau environmental ethic, ya, di mana suatu etika yang sensitif dengan kondisi lingkungan. Nah, biasanya di era abad 20 ini kita harus lebih fokus kepada lingkungan dengan melibatkan natural resource, sehingga perlu melindungi baik itu flora maupun fauna yang memiliki nyawa dan tidak bernyawa sekalipun yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Jadi kita mengutamakan kelestarian lingkungan, karena semakin lama, semakin tua, dunia ini semakin banyak memiliki ketercemaran dari perilaku manusia itu sendiri. Nah, kemudian ke prinsip dasar seorang engineer. Ada 4 prinsip dasar seorang engineer, yaitu yang pertama mengutamakan kebudiluhuran, ya, atau keluhuran budi. Kemudian menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Kemudian bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional engineer. Nah, itulah prinsip dasar seorang engineer. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tuntunan. Ini tuntunan sikap, ya, yang menjadi bisa dikatakan sebagai apa istilahnya itu kode etik seorang engineer, ya, di mana seorang engineer yang pertama senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang ketiga hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jangan mengungkapkan hal-hal yang bersifat hoax, ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau memprovokasi orang lain. Nah, kemudian yang keempat, senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dan tanggung jawab dalam tugasnya, ya. Hindari adanya pertentangan atau yang mengakibatkan bentrokan. Nah, kemudian yang kelima, senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, di sini maksudnya adalah kita menciptakan frame atau gambaran dari karakter kita yang memiliki keahlian atau kemampuan di bidang engineer itu.
Dan yang keenam yaitu senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi. Nah, jadi kita harus memegang, jangan kita menjatuhkan martabat seorang engineer itu. Nah, kemudian yang terakhir ada senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Inilah tadi dikatakan harus selalu belajar, mengembangkan karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, sifatnya dinamis ya, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju. Tetap walaupun kita sudah mempelajari basicnya, kita tidak boleh sombong, melainkan terus belajar dan belajar meningkatkan kemampuan kita di bidang engineering. Nah, itulah beberapa tuntunan sikap seorang engineer yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nah, di sini ada tugas dan diskusi di learning. Nanti adik-adik mahasiswa silakan buka learningnya, perhatikan tugasnya dan kemudian dikerjakan sesuai dengan schedule atau jadwal yang sudah ditentukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang saya berikan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas silakan dijapri atau di kontak WhatsApp saya yang sudah saya share. Kemudian boleh dijapri secara langsung. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran atau menjadi acuan referensi dalam bersikap dan berperilaku di dunia industri dan di dunia pekerjaan yang sebenarnya. Sampai di sini pertemuan kita, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.